Halo Sobat Rendra, balik lagi nih bareng saya Zaki yang pastinya di YouTube Reksadana.com. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu nih tema yang topik yang mungkin di sebagian Sobat Rendra banyak tanya-tanya dan mungkin salah satu hal yang kerap dibingungkan ya sama Sobat Rendra semua. Apa sih topik kita hari? Topik kita adalah mana lebih dulu dana darurat atau investasi. Nah, nanti yang bakal jelasin semuanya ada narasumber kita hari ini. Perkenalkan Pak, silakan ke Sobat Rendra semuanya. Hai Sobat Rendra semuanya, salam kenal. Saya dengan Andi dari Wholesale Distribution Challenger Capital. Jadi hari ini mungkin saya mau sedikit cerita ya. Kita ngobrol-ngobrol aja nih, dibantu oleh Mas Zaki. Iya, nanti kita bakal mengulas tentang dana darurat atau investasi. Ntar kita bakal panjang kali lebar, kita bakal diskusi sama Pak Andi nanti di YouTube hari ini. Senang banget bisa ketemu Pak Andi hari ini ya. Sama-sama, Mas Zaki. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama nih Pak Andi, aku mau nanya dulu, apa sih dana darurat itu Pak Andi? Oke, jadi ya sebenarnya simple ya, sederhana aja. Jadi kalau dana darurat tuh sebenarnya dari namanya kita udah tahu bahwa dana ini digunakan untuk kondisi darurat. Jadi memang dana ini kita persiapkan untuk mungkin sebuah kondisi yang tidak terduga terjadi. Ya mungkin biasanya sih bisa jadi musibah gitu kan. Nah jadi memang kita siapin untuk kondisi seperti itu. Oke, berarti ini dana darurat ini memang disiapin khusus, nggak boleh diapa-apain untuk hal-hal yang tak terduga ya Pak Andi ya? Benar sekali. Boleh disimpulkan gitu. Tapi kalau dana darurat ini kan banyak yang kayak orang tuh nggak aware gitu. Seberapa penting sih sebenarnya dana darurat ini harus dipersiapkan? Oke, jadi dana darurat ini memang kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik ya. Tapi sebelum kita bicara ke dana darurat, sebenarnya yang perlu kita ketahui ya. Jadi Sobat Rendra ini kita harus tahu nih pengeluaran rata-rata kita tuh setiap bulan pengeluarannya berapa nih. Gitu. Jadi setelah kita mengetahui pengeluaran rata-rata bulan kita, baru kita bisa bilang sebenarnya dana darurat yang ideal buat kita di saat kondisi kita seperti ini itu berapa gitu loh. Nah misalkan sebagai contoh ya, kita bicara kalau misalkan masih single nih, ya kan belum ada tanggungan, belum married, ya kan seperti Mas Zaki ya. Iya, jadi kalau buat Sobat Rendra yang masih single itu biasanya minimum harus siapin sekitar 3 kali ya minimum pengeluaran untuk rata-rata bulanannya untuk dana daruratnya gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan nanti sudah menikah, nah mungkin kita akan bicara minimumnya itu harus udah 6 kali nih, karena kan otomatis ada pengeluaran tambahan yang harus disiapkan. Jadi dana darurat tentu akan mengikuti 6 kali. Nah, baru kemudian kalau kita punya tanggungan, misalkan punya 1 anak, ya kan? Kalau 1 anak biasanya mungkin udah minimum harus 9 kali nih. Pengeluaran dana daruratnya harus 9 kali dari rata-rata pengeluaran bulanan. Dan juga mungkin kalau nanti sudah punya anak 2, atau mungkin juga buat Sobat Rendra yang menjadi generasi sandwich nih. Nah, yang juga harus bantu support untuk orang tuanya. Nah, ini kalau saya lihat sih kita minimum harus punya 12 kali pengeluaran rata-rata bulanannya. Gitu. Jadi seperti itu sih, Mas Zaki. Oke, berarti tergantung dulu statusnya apa dulu nih. Benar, single, status. juga udah married, beda lagi kalau udah punya anak ya. Oke, itu harus di take note loh Sobat Rendra semua loh. Terus Pak, kan dana darurat ini kan khususnya untuk dana darurat aja nih. Apa sih yang boleh atau nggak boleh dipakai untuk dana darurat tuh? Kira-kira apa aja sih Pak? Oke. Dana darurat, dari namanya tentu untuk kondisi darurat. Jadi kalau kita bicara boleh pakainya buat apa? Ya misalkan contoh yang paling simple. Yang paling kita nggak expect itu terjadi itu seperti ya misalkan tiba-tiba kita jatuh sakit. Ya kan kalau kita jatuh sakit pasti ada dong biaya yang harus kita keluarkan buat pengobatan, buat rawat inap di rumah sakit dan sebagainya. Bagus kalau punya asuransi, tapi kalau tidak punya asuransi kan harus mengeluarkan dana darurat. Nah, darurat kita siapkan untuk kondisi seperti itu. Cuman mungkin yang paling real ya, kita kalau usah bicara yang terjadi beberapa waktu yang lalu yaitu COVID. Oh iya, benar. Ya, waktu COVID banyak teman-teman kita nih yang kehilangan pekerjaan kan. Nah, di sana menurut aku peran sebuah dana darurat itu sangat vital gitu. Jadi dengan adanya dana darurat pada saat kondisi seperti kita di PHK, mungkin pada saat main COVID, kita itu lebih bisa mempersiapkan untuk menjadi penyelamat lah buat kebutuhan kita, keluarga, seperti itu. Oke, berarti nggak boleh untuk dibeli tiket konser ya. Berarti ini banyak nih Pak, misalnya mau bingung nih, misalnya mau beli handphone atau apa, itu nggak boleh ya Pak ya, karena dana darurat itu khusus untuk hal-hal yang urgensi aja. Benar, gitu ya. benar. Dan juga kemarin sempat dengar kan, waktu tiket
konser Coldplay, war tiket, ya kan? Semua mau pakai pinjaman, dana-dana yang lainnya. Itu kita nggak saranin sih sebenarnya Sobat Rendra ya. Jangan pernah menggunakan dana-dana yang untuk kebutuhan yang darurat seperti itu untuk seperti beli tiket konser Coldplay dan sebagainya. Gitu. Benar. Terus Pak, kalau misalnya untuk seseorang memulai mempersiapkan dana darurat nih, kapan sih Pak kira-kira? Sebenarnya sedini mungkin. Segera mungkin ya? Segera mungkin. Tapi mungkin sesegera mungkin ini kita harus lihat seperti apa. Yang paling pertama adalah balik lagi nih, kita kan harus tahu sebenarnya setiap bulan tuh kita pengeluarannya berapa sih rata-ratanya. Nah, setelah kita tahu hal ini, kita juga harus tentuin caranya supaya kita bisa sisihkan untuk mendapatkan dana darurat. Misalkan dengan menyisihkan sekitar 5% sampai 10% dari pendapatan atau income kita setiap bulannya untuk dana darurat. Nah, baru kemudian apabila let's say kita lihat dana darurat kita itu sudah nilainya itu menjadi minimum 3 kali lah dari pengeluaran rata-rata bulanan kita, maka mungkin kita bisa mulai untuk memikirkan berinvestasi sambil kita menuju sebuah angka yang lebih ideal lagi. Begitu, Mas Yaki. Oke. Nah, harus di take stop lagi nih buat Sobat Rendra. Sesegera mungkin, bagaimanapun ya tetap harus dana darurat itu diutamakan ya. Nah, Pak, kalau misalnya kita tadi udah bahas tentang dana darurat, kan ada juga nih kayak investasi nih Pak ya. Kan saling berhubungan nih dana darurat antar investasi. Apa sih sebenarnya investasi itu Pak? Mungkin ada Sobat Rendra yang belum tahu. Oke. Investasi itu simpelnya begini ya Sobat Rendra ya. Jadi pada dasarnya kita ini pengen beli sesuatu yang di masa depan itu bisa kita jual kembali, tentunya nilainya lebih tinggi daripada saat kita membeli. Nah, itu simpelnya ya Sobat Rendra ya. Itulah kita bilang sebagai investasi. Nah, investasi itu bisa banyak nih. Banyak banget macamnya gitu. Cuman mungkin kalau kita bicara investasi dengan dana darurat, menurut saya ada satu investasi yang cocok buat Sobat Rendra. Gitu. Jadi kita bisa mungkin mengalokasikan dana darurat kita dengan investasi di reksadana pasar uang. Gitu. Oke. Di investasi reksadana pasar uang. Ya. Oke, menarik nih Pak. Kalau misalnya kita udah bicara investasi nih reksadana, terus juga dana darurat. Kira-kira nih, mana yang dahulu deh Pak? Antara dana darurat atau investasi? Kira-kira mana dulu nih Pak? Udah pasti dana darurat. Oh, udah pasti dana darurat. Kenapa tuh Pak? Karena kita harus mengamankan dulu yang penting kan. Jadi kita harus menemukan nilai ataupun jumlah dana darurat yang menurut kita sudah ideal dengan status kondisi kita saat ini. Baru kemudian kita memikirkan bagaimana mendapatkan tambahan income atau hasil, salah satunya dengan investasi. Nah, sebenarnya ada sedikit tips ya buat Sobat Rendra semua. Jadi dana darurat ini kan mungkin secara sederhana kita bisa melakukan menyimpan dalam bentuk tabungan. Benar. Jadi 100% dana kita taruhnya di tabungan. Tapi ada baiknya nih, kalau kita bisa mengalokasikan sekitar 50%-nya ke reksadana pasar uang. Oke. Gitu. Kenapa reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang ini pertama, sesuai dengan kebutuhan dana darurat. Dana darurat itu kan harus mudah dicairkan. Benar. Mudah diakses. Pada saat kita butuh, kita bisa langsung gunakan. Nah, ini adalah yang paling cocok sebenarnya untuk reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang itu juga sebenarnya punya tujuan dari sisi tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Jadi sebenarnya dapat dicairkan mungkin paling maksimum 1 hari kerja. Gitu. Dan juga kita juga pencairan itu sangat cepat sekali ya. Dan juga dia punya potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan kalau Sobat Rendra taruh dananya di tabungan. Gitu. Jadi kurang lebih mungkin sekarang ini kita bisa melihat ada potensi imbal hasil sekitar 3-5% gitu. Oke, berarti nggak ada salahnya untuk menaruh sebagian dana daruratnya di investasi reksadana Pak ya? Benar sekali. Oke, terus instrumen investasi apa aja yang nih Pak bisa menjadi pilihan untuk menyimpan dana darurat nih Pak? Apa aja sih kira-kira? Oke, kalau untuk nyimpan darurat tadi udah pasti tabungan. Tapi mungkin kita juga bisa bagi ke reksadana pasar uang. Nah, kalau reksadana pasar uang, kebetulan di Shalendra Capital juga kita punya nih satu flagship produk kita, reksadana pasar uang kita yang namanya Shalendra Dana Kas. Nah, sejauh ini Shalendra Dana Kas itu memiliki potensi imbal hasil hingga sekitar 3-4%. Jadi kita lihat juga ini bisa mengalahkan tingkat inflasi dan harusnya juga bisa memberikan imbal hasil yang lebih baik daripada kita taruhnya di tabungan. Gitu. Berarti nggak ada salahnya juga kalau misalnya mau investasi atau dana darurat sekaligus nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah. Yang penting ada uangnya, terus juga
konsisten itu benar nggak Pak? Konsisten harus. Konsisten harus, wah luar biasa. Terus Pak, kalau misalnya nih dana darurat juga mau disiapkan, terus juga harus ada investasi juga. Kira-kira ada persen-persenan nggak sih Pak? Atau kayak ya udah itu tergantung penghasilan kamu lagi, itu kayak gimana Pak? Oke, kalau kita ngomong persentase sebenarnya balik ke masing-masing ya. Tapi yang pasti, ya pertama yang tadi saya sampaikan, kita harus ngatur nih kondisi kita itu sebenarnya kita ini single, punya tanggungan, punya pengeluaran seperti apa. Jadi kita tentukan sebenarnya kita perlu dana darurat berapa. Yang tadi saya bilang, misalkan kalau kita di minimum harus 6 kali, misalkan pengeluaran bulanan kita 5 juta, setiap bulannya berarti kan harus siapin 30 juta gitu. Nah, di luar itu sebenarnya dari penghasilan yang kita dapat, kita bisa sisihkan 5% sampai 10% masukin ke dana darurat itu gitu. Jadi nanti dari sana baru kita bisa alokasi, misalkan setengahnya ke rekening tabungan biasa, setengahnya lagi ke reksadana pasar uang. Oke, tapi kalau misalnya dari Salendra sendiri ada apa aja nih Pak dari produk investasi pasar uangnya Pak? Oke, kalau dari kita ada satu produk unggulan kita untuk reksadana pasar uang. Ini Salendra Dana Kas, di mana produk ini juga sebenarnya sudah ada dari tahun 2015. Oke. Saat ini kita mengelola kurang lebih sekitar 4,5 triliun dana di reksadana Salendra Dana Kas. Gitu. Dan juga so far kalau kita lihat 1 tahun terakhir bisa memberikan potensi return itu ataupun imbal hasil sekitar 3-4%-an. Gitu. Oke, nah produk reksadana yang Pak Andi sebutkan tadi udah bisa Sobat Renda beli di aplikasi Philips Sekuritas Indonesia. Nah, Pak, udah nggak terasa nih udah masuk sesi terakhir nih Pak. Kira-kira apa sih Pak tips untuk mempersiapkan dana darurat dari Pak Andi nih untuk Sobat Renda? Ini yang paling penting nih Paling penting ini. Paling penting benar buat Sobat Renda. Jadi gini, paling penting ya Sobat Renda mungkin harus pertama kali harus tahu nih, Sobat Renda harus tahu setiap bulan pengeluarannya berapa sih rata-ratanya. Nah, dari sana baru kita bisa melihat sebenarnya berapa sih dana darurat yang dibutuhkan oleh Sobat Renda. Gitu. Nah, setelah kita tahu nih jumlah dana yang kita butuhkan, baru kemudian kita analisa lagi sebenarnya berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dana darurat tersebut. Gitu. Dan yang pasti kita harus memisahkan nih dana yang diperuntukkan untuk dana darurat dipisahkan dengan dana yang untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi kita benar-benar punya 2 rekening yang berbeda gitu. Dan yang terakhir yang menurut aku juga nggak kalah pentingnya adalah Sobat Renda harus bisa mencoba mendapatkan tambahan income gitu di luar mungkin pekerjaan utama yang saat ini sedang dilakukan. Karena dengan adanya tambahan income ini akan mempercepat dan mempermudah untuk Sobat Renda mengumpulkan atau mencapai target dana darurat yang diinginkan. Wow, gitu. Luar biasa tipsnya loh dari Pak Andi loh. Sangat-sangat berdampak untuk saya sendiri ya. Harus mempersiapkan dana darurat sedini mungkin dan juga harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Benar. Oke, wah luar biasa. Nggak kerasa nih Pak Andi. Wah, sayang banget waktu kita sampai di sini aja Pak Andi. Ya. Tapi tenang aja, nanti bisa balik lagi, kita bisa bakal bahas apapun lagi yang pasti tentang investasi dan juga reksadana. Siap. Oke, saya Zaki. Saya Andi. Nah, saya pamit diri dulu dan sampai jumpa di YouTube Reksadana selanjutnya. Bye-bye. Bye, sampai jumpa Sobat Rendra.